Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, berjumpa kembali bersama Boxem, channel yang siap menyajikan informasi seputar dunia MotoGP serta sinematik story pembalap. Dua pembalap fenomena tengah berpesta di negara Saksoni. Mungkin itu sebuah gambaran yang tepat dari pencapaian dua alfa MotoGP saat ini, yaitu Francesco Bagnaia dan Marc Marquez, yang telah sukses meraih podium 1 dan 2 dari kerja keras dan kehebatan mereka dalam membaca jalannya balapan di Sachsenring. Dan melalui video kali ini, saya akan coba sampaikan penuturan Pecco soal strategi briliannya, hingga mampu menutup balapan dengan sebuah kemenangan pertama yang manis di Sachsenring. Serta kerja keras yang luar biasa juga telah ditunjukkan Marquez dengan serangkaian situasi buruk yang menderanya di awal sesi, termasuk bagaimana dia menjalani balapan dengan bantuan intramuskular, yaitu obat penghilang rasa sakit untuk memar tulang rusuk dan jari yang patah karena insiden high set yang dialami di tikungan 11 pada sesi praktis. Kemudian saya juga akan coba luruskan kawan soal podium hibah yang cukup ramai menjadi perbincangan di media sosial. Ya, seharusnya dan sepantasnya podium hibah itu tidak ada kawan, karena semua pembalap pasti berjuang dengan strategi masing-masing. Artinya podium 1 yang diraih Pecco dan podium 2 yang diraih Marquez di Sachsenring kemarin itu adalah murni dari kerja keras dan kemampuan yang mereka tunjukkan sepanjang balapan. Jadi mari kita ikuti video ini hingga tuntas dan jangan lupa siapkan kopinya kawan. Keberhasilan Pecco Bagnaia memenangkan Grand Prix di Sachsenring ternyata kembali menorehkan pencapaian yang luar biasa bagi pembalap berusia 27 tahun tersebut, di mana kemenangannya di Sachsenring menjadi kemenangan 4 kali berturut-turut sejak Barcelona, Mugello, Assen, dan Sachsenring selama 9 seri balap yang sudah berjalan musim ini. Sekaligus menjadi kemenangan ke-24 Pecco selama menunggangi Desmos edisi Ducati di kelas Premier MotoGP, yang secara otomatis menjadikan namanya sebagai pembalap Ducati dengan kemenangan terbanyak di ajang Grand Prix, dengan mengungguli pencapaian seniornya, yaitu Casey Stoner dengan total koleksi 23 kemenangan. Sebenarnya kemenangan pertama Pecco di Sachsenring juga tak luput dari nasib apes yang menimpa pemimpin klasemen sebelumnya, yaitu Jorge Martin, yang hampir sepanjang balapan menempati posisi pertama, namun harus menelan pil pahit setelah dia tergelincir di tikungan pertama pada 2 lap tersisa. Sehingga posisinya sebagai pemimpin balapan harus diambil alih oleh Pecco Bagnaia yang semakin memangkas jarak di posisi kedua. Sederhananya seperti itu kawan. Tapi yang perlu digarisbawahi, bahwa balapan bukan hanya cepat, tapi juga cerdas memainkannya. Dan Pecco telah menunjukkan betapa semakin matangnya juara dunia bertahan tersebut di Sachsenring kemarin, di mana Pecco berusaha menekan di awal dengan memimpin jalannya balapan. Namun setelah Martin melewatinya, Pecco memutuskan menahan serangannya dan tidak meladeni kecepatan Martin. Karena ternyata Pecco merasa bahwa ban belakang GP24-nya mengalami penurunan suhu, yang membuatnya kesulitan di tikungan pertama. Kemudian Pecco berusaha mengambil keuntungan untuk mengoptimalkan tekanan ban belakang, dengan meladeni sahabatnya di VR46 Rider Academy, yaitu Franco Morbidelli, yang secara teori, motor Pecco akan banyak mendapat efek dari dirty air, atau udara kotor yang bisa menaikkan suhu ban dari efek turbulensi yang dihasilkan aerodinamika motor lawan. Seperti pengakuan Pecco kepada media berikut ini. Saya mengawali dengan baik, tetapi ketika saya memimpin balapan, saya merasa suhu ban belakang turun, terutama di sisi kanan. Saya kesulitan menghentikan motor di tikungan pertama, karena saya seperti kehilangan kendali di bagian belakang. Jadi ketika Martin dan Morbidelli menyalip saya mencoba memahami situasi dan menaikkan kembali suhu ban belakang. Itu penting, karena jika saya meladeni kecepatan mereka dengan kondisi seperti itu, maka saya tidak akan punya lebih banyak cengkeraman di lap-lap terakhir. Meskipun saya kehilangan terlalu banyak waktu di belakang Franco, namun dengan kompon ban saat ini, di beberapa sirkuit, Anda terkadang harus menunggu, kemudian mendorong. Dan sebenarnya dalam balapan kemarin, saya mulai mendorong di pertengahan balapan. Kata Pecco menuturkan analisisnya terhadap GP24-nya yang mengalami penurunan tekanan ban, sehingga strategi counter attack pun dipilihnya untuk menyerang Martin di lap-lap terakhir. Kemudian Pecco secara detail menjelaskan dan seolah mengetahui bahwa pengereman di tikungan pertama akan menjadi sebuah perjudian di lap-lap terakhir. Jika tidak Martin, maka dia yang kalah dengan resiko yang harus diambil di tikungan tersebut dengan grip yang tersisa. Namun pada akhirnya Martinlah yang kalah dengan konsekuensi dari eksploitasi cengkeraman ban yang dia terapkan sejak awal balapan.
Saya tidak mencari kesalahan itu, tapi cepat atau lambat, salah satu dari kami harus membuat kesalahan. Kami mendorong di 12 putaran terakhir dengan grip yang tersisa, dan masih mencatatkan waktu di 1 menit 21 detik. Putaran sebelum Jorge jatuh, saya juga sempat kehilangan kendali di tikungan itu. Kami tahu bahwa orang pertama yang melepaskan kendali akan kalah, dan tidak seorang pun dari kami ingin melakukan itu. Itu adalah balapan yang menegangkan. Dan ketika saya melihatnya terjatuh, saya menyerahkan sepenuhnya dengan grip yang tersisa tanpa kembali memaksanya dan berusaha menikmati putaran terakhir. Hal yang membuatnya melakukan kesalahan mungkin adalah 3/10 detik yang saya pangkas darinya pada putaran sebelumnya. Jorge tahu saya lebih cepat darinya di sektor 3 dan berusaha mencegah saya memangkas jarak dengannya. Di lap terakhir, bagian depan terus terkunci, dan ketika saya mencoba mendekat, dia tergelincir. Tetapi kami melaju dengan kecepatan yang luar biasa. Saya merasa kasihan padanya, karena seharusnya kami bisa bertarung dengan baik di lap terakhir. Kata Pecco Bagnaia menuturkan betapa pentingnya sebuah kendali untuk menaklukkan tikungan pertama dengan grip yang tersisa. Selanjutnya, Pecco mengungkapkan bahwa pencapaiannya sejauh ini tidak luput dari kesulitan yang dia alami di awal musim, yang secara tidak langsung sebagai pembelajaran baginya dan tim untuk meningkatkan performa, terutama di Sachsenring, di mana Pecco belum pernah memenangkan balapan di Grand Prix Jerman tersebut. Saya tidak mengawali kejuaraan dengan mudah, tetapi kami melakukan pekerjaan yang luar biasa. Bahkan di sini, di mana Martin difavoritkan. Hari ini manajemen balapan penting, seperti di Barcelona. Saya menyadari Jorge dan Morbidelli terlalu memaksakan diri. Ini adalah kemenangan keempat secara berturut-turut, dan juga yang terakhir sebagai seorang bujangan. Kata pembalap yang akan mengakhiri masa lajangnya tersebut menjelaskan kepada media. Kemudian Pecco melanjutkan penuturannya soal kejuaraan dunia musim ini, yang dia ibaratkan baru dimulai kembali di Silverstone nanti. Anda akan membutuhkan pertarungan di antara kami, dan itu belum terjadi tahun ini. Yang pasti Jorge dan saya saat ini selangkah lebih maju dari yang lain dalam hal kecepatan dan hasil. Dan di Silverstone, kami akan memulai dari awal. Saya hanya memiliki keunggulan 10 poin dan musim masih panjang. Dan di akhir wawancaranya kepada media, pembalap yang sukses meraih gelar juara dunia musim lalu dengan angka keramatnya tersebut, mengungkap momen yang menurut saya cukup mengharukan dan terlihat sangat manis, di mana Pecco berlari menuju tribun penonton dan menghadiahi 2 pelindung lutut untuk penggemar kecilnya yang tengah menyambut pesta kemenangan pembalap idolanya, yaitu Francisco Bagnaia. Ketika saya berjalan melewati tribun, saya melihat pesan dari reklame tersebut. Tetapi saya membutuhkan sesuatu yang lebih dari sekedar topi untuk diberikan kepadanya. Kemudian saya berkata pada diri sendiri, bahwa jika saya menang, saya akan memberinya pelindung lutut. Dan ekspresi wajah gadis kecil itu sungguh luar biasa. Kata Pecco Bagnaia menjelaskan kepada media, mulai dari strateginya yang sukses membaca jalannya balapan, hingga sukses meraih kemenangan yang disertai momen manis dan mengharukan atas respek luar biasa dari seorang pembalap terhadap penggemar kecilnya. Penampilan luar biasa di Grand Prix Sachsenring kemarin juga ditunjukkan oleh Kaisar Sachsenring dengan 11 kemenangannya secara berturut-turut, yaitu Marc Marquez. Walaupun juara dunia 8 kali tersebut belum mampu merebut kembali mahkotanya sebagai The King of the Ring di Sachsenring, dan hanya finish di podium kedua, namun Man of the Match pantas disandangnya, karena sejujurnya tidak mudah bertarung di lintasan di antara adrenalin dan rasa sakit. Di mana Marquez sukses meraih podium kedua di hari Minggu, walaupun harus mengawali balapan di grid ke-13, dan kondisi tubuh yang masih mengalami cedera, yaitu memar rusuk kanan dan patah jari telunjuk kiri. Bahkan The Baby Alien sendiri mengakui bahwa cedera yang didapatnya ketika mengalami high set di tikungan 11 pada sesi praktis itu memberinya rasa sakit saat bernafas dan berbelok ke kanan dalam balapan sprint di hari Sabtu, seperti pengakuan Marquez berikut ini. Hari ini saya balapan dengan obat penghilang rasa sakit intramuskular terkuat yang tersedia. Jari yang patah mengganggu saya, tetapi itu masih dapat diterima. Masalahnya saat ini, begitu saya melakukan lebih dari 5 putaran, pernapasan menjadi lebih intens, dan rasa sakitnya semakin parah. Untungnya di sini, hanya ada beberapa tikungan ke kanan. Di sirkuit lain, saya jamin tidak mungkin untuk balapan dengan kondisi seperti ini. Sebaliknya,
Dengan hanya 3 tikungan ke kanan di sini, saya dapat mentolerir dan menerima rasa sakit itu. Benar-benar perjuangan luar biasa yang telah ditunjukkan Marquez pada balapan sprint di Sachsenring kemarin, yang harus melawan rasa sakit, namun masih mampu finish di posisi ke-6 setelah mengawali balapan di grid ke-13. Dan kejutan sebenarnya baru terjadi di hari Minggu, kawan, di mana Marquez dengan kondisi apa adanya, simply mark, sukses menyentuh garis finish di posisi kedua. Namun Marquez menjelaskan bahwa kondisi fisiknya jauh lebih siap pada race di hari Minggu, setelah dia mendapat tindakan lebih lanjut di ruang medis. Dan berikut penuturan Marquez setelah perjuangan heroiknya di Grand Prix Sachsenring kemarin. Untungnya saya merasa jauh lebih baik di hari Minggu. Kemarin rasa sakitnya terlalu hebat, tetapi meskipun begitu, para dokter melakukan pekerjaan yang hebat, karena pagi ini ketika saya bangun, saya merasa jauh lebih baik, dan bahkan di tempat saya berada. Saya memberitahu semuanya bahwa saya akan melakukan yang terbaik hari ini, tetapi memulai dari grid ke-13 membuat semuanya lebih sulit, termasuk mengatur tekanan ban depan. Dalam balapan saya tenang dan kalem. Saya mempelajari dengan baik di mana saya harus menyalip. Saya menyadari sejak awal bahwa Morbidelli sedikit kesulitan dengan ban. Beberapa lap sebelum kontak, dia sedikit melebar di tikungan 1, dan saat itu saya mencoba untuk masuk, namun dia menutup jalur saya. 2 lap kemudian, dia melakukan hal yang sama. Dia melebar dan saya tahu itu adalah waktu yang tepat untuk menyalipnya. Dia kembali masuk dan kami mengalami kontak yang cukup kuat. Saya hampir jatuh dan windshield saya patah. Setelah itu saya berduel dengan Bastianini. Kami saling menyalip 2 kali. Pada saat itu saya tahu, sudah waktunya untuk maju dan memacu dengan keras. Kemudian saya mengejar Morbidelli dalam 2 lap dan menyalipnya dengan cukup agresif. Tetapi itulah satu-satunya cara untuk melakukannya. Dan akhir pekan yang sulit, tetapi posisi kedua terbayar. Kata penunggang GP23 terbaik tersebut menjelaskan balapan heroiknya di Sachsenring kemarin. Benar-benar sebuah perjuangan yang luar biasa, kawan. Dan secara pribadi, saya salut dengan totalitas Marquez di Sachsenring, dengan keterbatasan fisik sepanjang balapan. Apakah podium pertama Pecco dan podium kedua Marquez di Sachsenring didapat dari hibah, alias karena Martin yang terjatuh di akhir lomba? Sekarang saya coba meluruskan versi saya, kawan. Nek jariku gak ono rek, hasil hibah dari kemenangan Pecco dan podium kedua Marquez kemarin. Artinya ini, dalam dunia olahraga, sebuah kompetisi, kita tidak bisa menghindar dari apes, dan kita tidak bisa menghindar dari sebuah keberuntungan. Dan dalam kasus jatuhnya Jorge Martin kemarin, jelas itu konsekuensi dari strateginya yang tancap gas dari awal yang kemudian kekurangan grip di lap-lap terakhir. Dan ketika Pecco semakin mendekat di 2 lap tersisa, Martin berusaha kembali memperlebar jarak dengan resiko yang jelas jauh lebih besar. Mungkin, jika Martin bisa sedikit bersabar dan tenang, dia mungkin bisa memilih sektor lain untuk meningkatkan kecepatan, daripada mengambil resiko lebih dalam pengereman keras di tikungan pertama, yang sangat riskan membuat roda depan terkunci, karena titik pengereman dengan jalur lintasan yang menurun. Dan hal itu juga sudah dijelaskan dan disadari oleh Pecco, kawan. Namun sayangnya, Martin terlalu memaksa untuk menghindari duel dengan Pecco di lap terakhir, setelah Martin tahu Pecco mulai mendekat. Dan ini salah satu PR Martin sejak tahun lalu, di mana ketenangan mental wajib diperbaiki jika dia ingin bertarung untuk kejuaraan, karena cepat saja tidaklah cukup. Kemudian kemenangan yang diraih Pecco di Sachsenring setelah dia mengambil alih posisi Martin yang terjatuh adalah sah, bukan hibah. Begitu pula podium kedua yang diraih Marquez setelah Martin terjatuh juga sah, bukan hibah. Artinya mereka berdua sangat layak dengan kemenangan dan podium kedua, karena strategi dan kemampuan mereka dalam membaca jalannya balapan sejak awal. Sedangkan Marquez juga telah sukses dengan perjuangan heroiknya, dan step by step membawanya naik ke podium 2 dengan keterbatasan fisik yang menderanya sepanjang balapan. Jadi dari penjelasan ini saya harap semuanya paham ya kawan. Tapi jika teman-teman ada yang ingin menambahkan dari informasi yang saya sampaikan, silahkan. Ruang sharing terbuka lebar di kolom komentar. Los, sing penting tertib bolo. Semoga informasi yang saya bagikan bermanfaat dan bisa menemani waktu santai kalian semua. Jangan lupa dukung selalu channel ini kawan, dengan cara like, subscribe, share, dan komen. Serta tidak bosan selalu saya ingatkan, biasakan berdoa dan cek kondisi kendaraan Anda sebelum pemakaian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and thank you for watching my video. Ciao!